Siapa yang tak peduli masalah Palestina, kalau dia katakan cukup salat, cukup puasa sunat, cukup tahajud malam, cukup zikir, cukup baca Yasin, maka tinggallah surat Al-Quran itu hanya 113 saja, maka hilanglah iman kepada Quran dalam dirinya. Itulah yang membuat orang Medan datang berkumpul hari ini. Allahu Akbar. Sampai berapa alasan ini? Pokoknya sampai sebanyak-banyaknya lah. Yang kedua, mengapa kita peduli masalah Palestina? La yu'minu a'adukum. Kamu tidak beriman. Suara saya jelas. La yu'minu a'adukum. Kamu tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yu'ibba li akhi. Sampai kau cinta, sayang kepada saudaramu. Apakah yang saudara kita itu hanya orang Melayu Delhi saja? Tidak. Orang Batak saudara kita sama-sama Sumatera Utara. Orang Karo saudara kita sama-sama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi orang Palestina bukan saudara satu negara, bukan saudara satu suku, tapi saudara karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alasan yang pertama, karena ada satu surat dalam Al-Quran. Alasan yang kedua, tidak diakui imanmu. Walaupun engkau ke Makkah bolak-balik, walaupun engkau rajin salat sunat, walaupun engkau rajin doa tak tinggal, walaupun engkau tidak pernah absen wirid Yasin, tapi kalau tak peduli kepada Palestina, maka tak ada guna iman dalam dirimu. Alhamdulillah, orang Sumatera Utara punya satu lembaga khusus cabang dari Jakarta Nasional Pusat, namanya KNRP, Komite Nasional Indonesia untuk Rakyat Palestina. Namanya KNRP. Bajunya yang sedang saya pakai, ini batik KNRP. Insya Allah akan dipakai selama 2 hari berturut-turut. Dicuci juga, bukan tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mau dapat batik KNRP? Ini saya lelang nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, rasanya cukuplah sebelah kanan. Dulu waktu saya kuliah di Maroko, tamat dari Muallimin, saya ke Riau. Dari Riau saya ke Mesir. Dari Mesir saya ke Maroko. Jadi Ustadz dulu kuliah di Maroko. Ya, dekat dari Maroko Pak Ustadz, tak ada hubungan. Sampai di Maroko tinggal di asrama. Nama asramanya Cité Universitaire International. Sampai di sana ada orang dari Tunisia, ada dari Aljazair, ada dari Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, dan ada dari Palestina. Sama-sama masak pagi, ada dapur umum. Ketika saya sedang memasak, datang orang Palestina. Abdul Somad, saudaraku sekarang di Palestina tidak bisa memasak. Saya tanya, kenapa? Karena minyak zaitun yang sudah diperas. Mereka makan minyak zaitun. Buah zaitun mereka makan. Minyak zaitun mereka makan. Masuk tentara Israel ke rumah nenek saya, ke rumah pakcik saya, ke rumah saudara saya. Mereka tendang itu tempat minyak zaitun, tumpah. Kenapa mereka tidak membunuh? Karena orang Palestina tidak takut mati. Orang Palestina ingin mati syahid. Diadakan survei. Cita-cita tertinggi anak Palestina adalah mati syahid. Apakah orang Medan siap mati syahid? Siap mati syahid. Siap mati syahid. Siap keluar duit. Tak sama kuatmu. Mereka tidak membunuh kami Abdul Somad karena kami tidak takut mati. Tapi tentara Israel masuk ke dalam rumah kami. Mereka tendang pecahkan itu tempat-tempat minyak zaitun. Supaya apa? Supaya kami lapar. Supaya kami lemah. Supaya masjid tidak salat berjamaah. Supaya tidak ada yang berdoa kepada Allah. Itu yang mereka lakukan. Penjara terbesar di dunia
bukan di Guantanamo, Amerika. Penjara terbesar di dunia bukan di Alcatraz. Penjara terbesar di dunia adalah di Palestina. Mereka cari anjing-anjing lapar, herder. Tidak mereka kasih makan berhari-hari. Lalu mereka ambil orang Palestina. Mereka cambuk berdarah. Tumpah darahnya. Berbau amis. Mereka sobek kulitnya. Supaya anjing-anjing itu mencium bau darah. Supaya menerkam, mencabi-cabi orang Palestina. Tidak diliput oleh TV nasional. Tidak ditampilkan TV internasional. Kenapa? Karena kantor berita internasional bernama Reuters. Dan Reuters adalah punya Yahudi. Alhamdulillah, kantor berita kita masih menyuarakan Palestina. Kenapa? Karena orang Medan punya koran Waspada. Koran-koran yang memberitakan Palestina. Mudah-mudahan mereka dapat pahala syahid, insya Allah. Hai koran-koran Medan, koran Sumatera Utara, kalian liput 6 tabligh akbar ini. Mati kalian. Kalian akan melihat buku catatan. Pernah jihad untuk Palestina? Pernah kalian jihad? Tidak. Pernah kalian ke Palestina? Tidak. Pernah kalian naik pesawat? Belum. Kenapa bisa dapat pahala? Karena kalian meliput acara siang ini. Buat besok di koran utama. Tunjukkan kepada dunia bahwa orang Medan peduli Palestina. Allahu Akbar. Kalau yang hadir ini 5.000, satu orang menyumbang 100.000. 100.000 kali 5.000, 100.000. Berapa Bang Iqbal? 100.000 kali 5.000. Berarti berapa tuh? 500 juta. 500 juta. Emang kalau ngitung duit ini banyak kita tak fokus. 500 juta satu acara. Kita semuanya selama safari ini ada 6. Hari ini 3, besok 3. 500 juta kali 6 sama dengan 3 miliar. 3 miliar itu kalau kita belikan cendol. Tapi kita akan kirim ke Palestina. Mereka kalau sudah musim dingin, salju turun, menggigil kedinginan. Bukan macam di Medan orang kepanasan, bercelana pendek aja bawaannya. Mereka kedinginan di sana. Yang ibu sumbangkan 100.000 itu akan membeli selimut. Mereka di sana menggali sumur bor 100 meter ke bawah, baru naik air ke atas. Maka yang 100.000 itu mengalir di Palestina sampai mati, tidak akan pernah putus amal jariah. Adapun 100.000 yang dibelikan ke nasi lemak, lontong sayur, ayam penyet, ayam pop, ayam, hilang semua menjadi kotoran. Oleh sebab itu, semua yang hadir siang ini mendapat pahala jihad fisabilillah. Tapi yang paling banyak pahala jihadnya adalah saya, karena saya paling jauh datang dari Riau. Rupanya Pak Ketua lebih jauh lagi dari Jakarta. Tapi saya yang paling lama berdiri di sini. Dah, ke sini lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian yang berada di bawah tenda, kalian tidak ikut jihad fisabilillah, tapi gara-gara kalianlah teknisi sehingga suara ini bisa terdengar semuanya. Kalian pun dapat pahala juga jihad fisabilillah. Yang penting suara ini jangan kalian kecilkan. Kalau kalian kecilkan, masuk neraka kalian sama orang Israel. Yang merekam, yang memasukkan ke YouTube, sehingga acara ini akan dilihat oleh seorang seluruh dunia. Ketika mereka ingin mencari kebudayaan Melayu di Sumatera Utara, mereka pun membuka website www.youtube.com. Lalu ditulisnya di situ, Istana Maimun Sumatera Utara. Enter. Tiba-tiba muncul video yang pertama, tabligh akbar KNRP di depan Istana Maimun. Allahu Akbar. Mereka ingin mencari Istana Maimun. Mereka ingin mencari Medan. Mereka ingin mencari Danau Toba.
tapi justru yang tampil adalah tablik akbar Istana Maimun. Kenapa itu yang tampil ke atas? Karena itu video yang ditonton. Jadikan trending topik untuk pekan ini Palestina. Berjuang engkau dengan HP-mu, berjuang engkau dengan kameramu, berjuang engkau dengan duitmu. Sama. Saya tidak ingin selesai acara ini tiba-tiba orang Medan mendaftar mau ke Palestina. Jangan. Karena berangkat pun kalian ke sana belum tentu menyelesaikan masalah Palestina. Bisa-bisa bertambah pula masalah di Palestina. 3 anak Medan pingsan tak dapat lontong sayur. Tujuan acara ini supaya anak-anak muda peduli kepada Islam. Selesai acara tabligh akbar, ibu-ibu menasihati anaknya. Nah, jangan kau asik pacaran saja. Nah, jangan kau asik membuang duit di tengah jalan. Anakku, jangan asik chatting, browsing, launching internet, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, kilogram, miligram. Saudaramu di Palestina sana, jangankan main internet, bernapas pun susah. Anak-anak muda diawasi. Hai orang Medan yang belum pakai jilbab, kalian di sini pakai jilbab tak apa-apa. Di Palestina, tentara Israel tegak dengan senjata lengkap menengok orang-orang Palestina. Kalau ada atu-atu, lewat. Nenek-nenek, lewat. Anak gadis cantik. Orang Palestina ini tak ada pula yang jelek. Orang Palestina kalau 10 lewat, 11 cantik. Bayang-bayangnya pun cantik. Orang Medan cantik juga. Tapi nengoknya jarak dari 1 kilometer. Kau mau cantik, kau mau jelek, semuanya mati dimakan cacing tanah. Betul? Gitu cara ngibur orang jelek. Tapi yang paling penting adalah yang dibawa mati menghadap Allah. Pedulimu kepada Palestina. Kalau kau tak ada rasa peduli di Palestina, padahal kau mati nanti, yang kau bawa adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti iman? Bukti iman adalah peduli pada Palestina. Saya bertanya kepada guru saya, namanya Syekh Muhammad Jibril, mengajar tafsir di Al-Azhar. Siapa namanya? Syekh Muhammad Jibril. Nanti kalau punya anak, kasih nama anaknya Muhammad Jibril. Nomor 2 Mikael. Nomor 3 Israfil. Yang keempat yang seram mau manggilnya malaikat maut. Syekh Muhammad Jibril. Saya bertanya, saya Abdul Somad dari Indonesia. Boleh saya bertanya, Syekh? Naam, tafadhal ya bani. Silakan. Apa yang mau kau tanya anakku? Kaum Ad hancur, kaum Samud hancur, kaum Madian hancur, kaum Iram hancur. Kenapa Bani Israel tidak dihancurkan Allah? Betul? Padahal Allah Maha Kuasa. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ada tak pertanyaan itu di kepala bapak dan ibu sekalian? Kenapa Allah tak menghancurkan Israel? Itu saya tanyakan ketika saya kuliah di Mesir dulu. Saya mau ngasih tahu bahwa saya ini alumni Mesir. Karena ada juga orang yang ragu sama saya. Ini ustadz apa tidak nih? Tengoknya macam anak muda semester 7. Kaum Iram hancur, kaum Samud hancur, kaum Madian hancur, rata mereka tanah. Ada yang dihancurkan, ja'alna 'aliyaha safilaha, bagian atas turun ke bawah, bagian bawah turun ke atas. Nama kaumnya kaum Sadum. Sadum, dari Sadum inilah asal sodomi. Jangan sebut LGBT. LGBT terlalu keren. Mereka bangga. Sebut mereka PLC. Pencinta lubang cirit. Diratakan Allah mereka dengan tanah. Rata. Lalu kemudian airnya menjadi asin seasin-asinnya. Itulah yang disebut dengan Al-Bahrul Mayyit. Bahru, laut. Mayyit, mayat. Bahrul Mayyit, laut mati di Yordania. Tempat kaum Sadum.
kenapa Israel tidak dihancurkan Allah? Saya tanya ke Syekh Muhammad Jibril, Syekh Muhammad Jibril, kenapa Israel tidak dihancurkan Allah? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Menunjuk wajah saya, Abdul Somad, kalau Israel dihancurkan Allah, kau masuk surga pakai apa? Abdul Somad, seandainya Israel dihancurkan Allah, nanti kau masuk surga pakai apa? Apa maknanya? Israel dibiarkan Allah hidup supaya kita berjihad menghancurkan Israel. Allahu Akbar. Makanya anak-anak Medan yang pandai bersilat, lanjutkan. Yang pandai karate, lanjutkan. Yang hebat taekwondo, lanjutkan. Sumo jangan. Sumpah ini bersempak aja bawahnya. Karate bagus, sopan. Taekwondo bagus. Ini anak muda gaya letoy lesu loyo lunglai. Nengoknya berjalan cuma mati. Bagus kau masuk panti jompo. Tengok bapak ketua kita tadi. Dari rumah sakit. Sakit. Tapi berteriak beliau. Beliau yang berteriak saya yang cemas. Kita doakan beliau sehat walafiat. Yang penting semangatnya. Betul. Ini di depan saya ibu-ibu semua. Untuk apa cerita ke Palestina? Untuk apa cerita tentang Israel? Untuk apa Ustaz cerita Palestina kepada ibu-ibu? Jangan sepele dengan ibu-ibu. Ibu-ibu tidak mungkin berangkat ke Palestina, tapi yang memegang dompet. Betul. 100 ibu-ibu mendengar cerita Palestina. Mereka pulang ke rumah, dikumpulkannya menjadi 500. Betul? 100 ibu-ibu. Pulang dia ke rumah, dipanggilnya lakinya. Bang, sini bang. Lah bang tak sampai kemari. Ibu-ibu 100, dipanggilnya lakinya 100. Berapa jadinya? 200. Dipanggilnya anaknya. Sini nak. Berapa jadinya? 300. Dipanggilnya menantunya. Sini menantu. Kalau kau tak mau, aku pecat kau jadi menantu. 400. Dipanggilnya cucunya. Sini cucu. Cucunya tak pula satu. Do re mi fa sol la si do sol fa mi re do. Sini cucu-cucu. Dia bercerita tentang Palestina. Duduk kalian semua. Mau ku ceramai kalian macam Ustaz Somad tadi. Assalamualaikum. Habis itu diambilnya HP. Rupanya dia tak ingat isi ceramah. Nah, kita dengarkan MP3 ini sama-sama ya, kata dia. Ah, ini kata Ustaz tu tadi. Ha. Ada, kata dia. Ada. Habis itu diambilnya bakul. Ah, kalian kumpulkan duit kalian. Untuk apa nih nek, kata cucu? Mau ganti yang tadi. Rupanya dia tidak ingin masuk surga sendirian. Akhirnya apa? Ibu-ibu yang ramai. Anaknya masuk surga. Amin. Cucunya masuk surga. Amin. Menantunya masuk surga. Amin. Lakinya. Hanya agak ragu kita. Entah masuk entah tidak. Tapi karena lakinya tadi baik sama ibu. Ditanya malaikat. Gimana bu? Masuk enggak? Masukkan dia ke neraka jahanam. Masya Allah. Ibu-ibu. Dari ibu-ibu inilah lahir semua bapak-bapak ini, betul? Kalau tak ada ibu ni, mana ada bapak ni? Ada. Ada yang lahir dari rahim laki-laki, ada. Itulah yang sampai sekarang doa bencong tak dikabulkan. Ingin punya rahim. Rahim yang tidak ada. Kalau muka bisa dirobah. Seseram-seramnya laki-laki, operasi plastik bisa jadi cantik secantik-cantiknya. Ada kontesnya di Thailand. Apa namanya? Lady Boy. Muka lady, kaki boy. Muka perempuan, kaki berbulu. Tapi rahim tak ada. Dari rahim-rahim kalian. Dari rahim-rahim kalian. Akan lahir pejuang jihad fisabilillah. Tapi sebelum mereka berjuang. Oh, udah setengah jam. Tak mungkin jam saya menipu. Tak tahu kalian jam ini mahal. Saya lelang juga jam ini nanti. Pokoknya semua lelang. Balik di sini tinggal kolor. Saudara aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz bicara setengah jam saja. Adapun yang rasa berkunang-kunang, pusing, insya-Allah yang berkeringat berpeluh, setiap tetes peluh keringatnya dibalas dengan darah-darah syuhada. Yang pusing-pusing kepala, rasa ingin pingsan, jangan kalian khawatir. Di belakang sudah siap mobil klinik keliling. Siap sudah. Kenapa tenda ini tidak dipasang semua? Seandainya dipasang semua, maka tidak mencukupi.
Tapi disinilah Allah ingin menunjukkan, ternyata orang Medan datang bukan karena tenda. Yang di bawah tenda dapat pahala, yang di luar tenda pahalanya 2. Yang dalam tenda, itu bagi 2 sama tukang tenda. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, ini simbol perjuangan orang Medan, Sumatera Utara. Istana Maimun sebagai kebanggaan. Saya kalau sudah ditunjukkan orang, Ustaz Somad, ya, tahu Ustaz Istana Maimun. Oh, aku pula balik lewat situ. Pernah masuk? Ada sekali. Tapi sejak hari ini aku bisa menjawab. Tahu Ustaz Istana Maimun? Nih video aku ceramah di sana. Tentang apa Ustaz ceramah di Istana Maimun? Bukan bicara tentang sabar, bukan bicara tentang tawakal, bukan bicara tentang ridho. Aku di Istana Maimun bicara tentang jihad fisabilillah. Orang yang mati jihad fisabilillah tidak merasakan 4. Pertama, tidak merasakan sakratul maut. Yang lain sakratul maut macam ditebas pedang berkali-kali. Yang lain merasakan sakratul maut macam kambing dikuliti hidup-hidup. Tapi orang yang mati jihad fisabilillah, matinya bagaimana? Kalqars, seperti dicubit di tangan. Itulah kematian yang paling indah. Oleh sebab itu, Allahumma rzuqna syahada. Ya Allah, matikan Abdul Somad dalam jihad fisabilillah. Kau mati kenapa? Mati kena bisul. Jelek kali. Dulu yang hilang itu selop. Dulu yang hilang itu jarum. Nenek-nenek kita kehilangan jarum. Mana jarum semalam kau simpan? Sekarang pesawat hilang. Pagi tadi pesawat hilang. Panitia KNRP sudah sesak jantung. Karena Ustaz Somad tak sampai-sampai juga. Di telepon tak masuk. Di SMS tak balas. Disangka orang itu saya hilang juga. Allah tidak jadi menghilangkan pesawat Abdul Somad pagi ini. Kenapa? Karena ada 5.000 orang di depan Istana Maimun mendoakan Abdul Somad. Ya Allah, jangan sampai pesawat yang dinaiki Ustaz Abdul Somad hilang. Sampaikan dia ke Istana Maimun siang ni ya Allah. Kami ingin mendengar dia cerita tentang Palestina ya Allah. Sesudah tabligh akbar tu nanti mau hilang-hilanglah dia. Saya mancing aja. Kira-kira ibu ini mengatakan tidak apa ya? Kalau dia bilangnya, ya terserahlah, lantak-lantailah. Sedap ceramah di Medan dia kan. Tak ada basa-basi. Orang Medan, orang Melayu, kerisnya di depan. Nampak kita. Begitu dicabut, rupanya triplek. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau Batak, mau Sunda, mau Jawa, tidak perlu menjadi seorang Muslim untuk peduli Palestina. Tidak perlu menjadi seorang Islam untuk menjadi Palestina. Walaupun kau Kristen, walaupun kau Katolik, walaupun kau Protestan, walaupun kau Hindu, walaupun kau Buddha. Kalau sudah melihat orang mati berdarah, pasti engkau kasihan. Cukup menjadi manusia, sudah perlu. Cukup menjadi manusia, sudah penting. Cukup menjadi manusia, cukup. Tak usah menjadi Islam untuk peduli masalah Palestina. Betul? Mungkin ada hari ini yang datang tidak Islam. Saya tak tahu mana yang Islam, mana yang tidak. Bukan dibuka celananya satu-satu. Mana saya tahu? Entah ada di pintu tadi meriksa, siapa yang bersunat, siapa yang tidak. Kita tidak masalahkan itu. Wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Abdul Somad tidak radikal. Abdul Somad tidak anti kebinekaan. Abdul Somad tidak mengatakan yang Islam saja, yang tak Islam pergi keluar. Kita semuanya sama karena masalah Palestina adalah masalah kemanusiaan. Betul? Dah keliling. Rupanya di belakang ada juga orang. Mohon izin tuan-tuan guru, mohon maaf. Sesudah saya berceramah, barulah dibuka orang di plastik kue. Tadi tak ada yang buka. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara semua tempat ini, tempat kalian yang paling nyaman. Maka kalau duit nanti paling sedikit di sini, maka kalian yang paling susah di akhirat.
Kalian tinggal di istana. Kalian dalam keadaan adem, ayem, nyaman, tentram. Dipajang perempuan-perempuan hamil. Palestina hamil. Palestina hamil. Palestina hamil. Palestina hamil. Perempuan hamil. Perempuan hamil. Perempuan hamil. Perempuan hamil. Datang tentara Israel. Mencabut bayonet. Mencabut pisaunya. Lalu mereka tebak-tebakan. Laki-laki apa perempuan? Isi kandungan di dalam ini. Laki-laki apa perempuan? Mereka main tebak-tebakan. Mereka tusukkan ke perut orang Palestina. Mereka robek perut orang Palestina. Mereka lihat bayinya laki-laki apa perempuan. Mereka ketawa sambil meneriakkan senjatanya. Sambil meneriakkan yel-yel Israelnya. Mereka sobek perut perempuan Palestina. Cerita ini dikisahkan oleh Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar melelehkan air mata mendengar cerita ini. Dia dengar dari gurunya. Namanya Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi. Orang Palestina yang lari ke Makkah. Menjadi pengajar di Masjidil Arab. Mereka tusukkan bayonet. Mereka sobek perut orang Palestina. Untuk melihat isi kandungannya. Tidak ada satupun yang menolong. Tapi Allah jadikan mereka syuhada. Jangan sampai kita mati konyol. Tak dapat apa-apa. KNRP yang menggagas acara ini. Mudah-mudahan tetap berjaya sampai hari kiamat tiba. Palestina akan merdeka. Merdekakan Palestina dengan solat subuh berjamaah. Kalau solat subuh berjamaah. Sudah seperti solat Jumat. Disitulah Palestina akan merdeka. Di mana solat subuh paling banyak? Solat subuh paling hebat. Ketika di Sumatera Utara pilkada kemarin. Betul. Saat itu hari Rabu pagi semuanya datang sholat subuh berjamaah. Sekarang setelah itu tak ada lagi. Kita berharap akan tetap sampai hari kiamat tiba. Tentara-tentara Israel itu pengecut. Mereka penakut. Tentara Palestina meninggal dunia, mati syahid. Ternyata ketika beberapa tentara Israel ditangkap, dibuka bajunya. Setelah mereka mati, dibuka. Rupanya tentara Israel pakai pempes. Terkencing-kencing mereka. Mencret mereka. Tentara Palestina tak sawar ingin mati syahid. Begitu jugalah orang Islam di Medan. Orang Medan yang ada di depan Istana Maimun. Mereka sudah tak sawar ingin mengeluarkan duit mereka untuk menolong Palestina. Betul? Dari suaranya betul. Bukan klekson yang diminta. Duit yang diminta, klekson keluar. Klekson pun jadilah. Mudah-mudahan mobil itu masuk surga juga. Sama orang-orangnya sekalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Uang yang Bapak Ibu salurkan akan dibawa ke Palestina. Jadi Ustadz Somad ini dapat berapa pula dari acara ini? Abdul Somad tidak mendapat seperak harap dari acara ini. Tak ada. Jadi jangan jadi fitnah. Ini saya jelaskan. Abdul Somad dari acara KNRP tidak mendapat seperak harap lillahi ta'ala. Ini saya jelaskan bukan untuk riya. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada fitnah di antara kita. Abdul Somad amal tak banyak. Ulama-ulama dulu malamnya tahajud. Abdul Somad. Ulama-ulama dulu banyak berzikir. Abdul Somad tangannya asik. Bukan megang zikir. Update status. Mudah-mudahan amal kita siang ini yang membuat kita sampai ke surga Allah SWT. Oleh sebab itu maka mari kita galang. Ini sorban yang sedang dipakai Abdul Somad ini mau dilelang 10 juta. Siapa yang mau membelinya 10 juta sekarang? Angkat naik kemari. Sebelum ku naikkan harga. 10 juta nanti langsung diletakkan ke bahunya. Langsung dipoto. Langsung cetaknya sendiri. Tak pula kami mencetak. Langsung diletakkan di dinding besar-besar. Untuk menjadi bekal menghadap Allah SWT. Mau kalian beli, Alhamdulillah. Tak mau dibeli, udah kami cabut ke tempat berikutnya. Ini bendera Palestina untuk menggalang duit. Maka tebarkanlah keliling. Inilah yang akan menolong. Kalian keluarkan sesuai dengan warna-warna yang ada di situ. Ada warna hitam, itu 2.000 perak. Ada warna hijau, itu 20.000. Tapi kalau mau cepat masuk surga, yang merah 100.000. Jangan tinggi-tinggi bang, payah mereka masukkan duit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan yang menyumbang hari ini itulah yang akan dia bawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin.